Menemui Dewi Keberuntungan. Jika seseorang beruntung, tidak ada yang dapat memperkirakan sejauh mana keberuntungannya. Lempar dia ke sungai Efrat dan kemungkinan dia akan berenang keluar dengan segenggam mutiara. Pepatah Babilonia. Keinginan untuk menjadi beruntung adalah keinginan universal. Keinginan ini ada di dalam dada manusia 4000 tahun lalu, sama kuatnya seperti keinginan di hati manusia saat ini. Kita semua berharap disukai oleh Dewi Keberuntungan yang tingkahnya memang aneh ini. Adakah cara agar kita bisa menemui dan menarik bukan hanya perhatian baiknya, melainkan juga kemurahan hatinya? Adakah cara menarik keberuntungan? Itulah yang ingin diketahui orang-orang Babilonia kuno. Tepat itulah yang mereka putuskan untuk dicari tahu. Mereka adalah pemikir cerdas dan tekun. Itu menjelaskan alasan mengapa kota mereka menjadi kota yang paling kaya dan paling kuat pada masanya. Dahulu kala, tidak ada sekolah atau perguruan tinggi. Meski begitu, mereka memiliki pusat belajar yang sangat praktis. Di antara bangunan-bangunan tinggi di Babilonia, terdapat salah satu bangunan yang dianggap sepenting istana raja, taman gantung, dan kuil-kuil dewa. Kau mungkin akan menemukan sedikit sekali bahasan tentangnya di buku-buku sejarah. Mungkin tidak disebutkan sama sekali, tetapi pengaruhnya sangat kuat pada pemikiran di masa itu. Bangunan ini adalah kuil belajar, tempat pengetahuan di mana masa lalu dijelaskan oleh para guru secara sukarela dan topik-topik populer didiskusikan di forum terbuka. Di dalam dinding-dindingnya, semua orang setara. Budak termiskin saja boleh membantah dengan bebas opini seorang pangeran istana kerajaan. Di antara banyak orang yang sering mengunjungi kuil belajar, ada orang kaya bijaksana bernama Arkad. Disebut orang terkaya di Babilonia. Dia memiliki aula istimewanya sendiri, tempat sekelompok besar orang, ada yang tua, ada yang sangat muda, tetapi sebagian besar paruh baya, berkumpul untuk berdiskusi dan membahas topik-topik menarik setiap malam. Anggaplah kita mendengarkan untuk mengetahui apakah mereka tahu cara menarik keberuntungan. Matahari baru saja terbenam bagaikan bola merah api raksasa yang sirnanya menembus kabut debu padang pasir saat Arkad berjalan menuju mimbarnya yang biasa. Tepat 80 orang sudah menanti kedatangannya, duduk di atas karpet yang digelar di lantai. Yang lainnya masih dalam perjalanan. "Apa yang akan kita bahas malam ini?" tanya Arkad. Setelah keraguan singkat, seorang penenun kain menjawabnya, berdiri sebagaimana sudah menjadi kebiasaan. "Ada topik yang ingin kudengar untuk didiskusikan, tetapi aku ragu untuk menawarkannya. Khawatir tampak menggelikan bagimu, Arkad dan kawan-kawan di sini." Setelah didesak oleh Arkad dan oleh yang lainnya, akhirnya dia melanjutkan. "Hari ini aku beruntung karena menemukan sebuah pundi-pundi berisi kepingan-kepingan emas. Terus-menerus beruntung adalah cita-cita besarku. Merasa bahwa semua orang juga memiliki cita-cita ini, aku menyarankan kita mendiskusikan cara menarik keberuntungan agar keberuntungan itu bisa melekat kepada kita." "Topik yang paling menarik telah ditawarkan," komentar Arkad. "Topik yang paling layak kita bahas. Bagi sebagian orang, keberuntungan cuma berarti kejadian yang layaknya kecelakaan, bisa menimpa siapa saja tanpa tujuan atau alasan. Yang lainnya percaya bahwa pemicu semua keberuntungan ini adalah dewi kita yang pemurah, Astar, yang selalu semangat memberikan anugerah yang berlimpah kepada mereka yang membuatnya senang. Bicaralah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Haruskah kita mencari tahu apakah ada cara agar keberuntungan bisa tertarik untuk mengunjungi kita semua?" Ya, keberuntungan yang banyak," balas kelompok pendengar yang antusias itu. Setelah itu Arkad melanjutkan, "Untuk memulai diskusi kita,
Mari kita dengar dahulu siapa di antara kita yang telah menikmati pengalaman serupa dengan penenun kain itu dalam menemukan atau menerima harta atau perhiasan yang bernilai tanpa melakukan usaha. Ada jeda ketika semua orang melihat sekeliling, berharap ada yang menjawab, tetapi tidak ada. Apa? Tidak ada, kata Arkad. Kalau begitu, jenis keberuntungan seperti ini sungguh langka. Sekarang, siapa yang mau memberikan saran tentang di mana kita harus mencari tahu? Izinkan aku berpendapat, ujar seorang anak muda berjubah bagus berdiri. Ketika seseorang berbicara tentang keberuntungan, bukankah wajar bahwa pikirannya tertuju ke tempat judi? Bukankah di sana kita menemukan banyak orang merayu kemurahan hati Dewi Keberuntungan, berharap dia akan menganugerahi mereka dengan kemenangan besar? Ketika anak muda itu kembali duduk, sebuah suara berseru, "Jangan berhenti, lanjutkan ceritanya. Beritahu kami, apakah kau menemukan kemurahan hati Dewi Keberuntungan di tempat judi? Apakah dia membalikkan dadunya dengan sisi merah di atas sehingga kau mengisi pundi-pundimu dari bandar? Atau apakah Dewi Keberuntungan membiarkan sisi biru di atas sehingga bandar mengeruk kepingan-kepingan emas yang susah payah kau dapatkan?" Anak muda itu tertawa, lalu menjawab, "Aku bersedia mengakui bahwa Dewi Keberuntungan tampaknya bahkan tidak tahu aku berada di sana. Tetapi, bagaimana dengan kalian semua? Pernahkah kalian menemukan sang Dewi telah menunggu di tempat semacam itu untuk membalikan dadu sesuai keinginan kalian? Kami ingin mendengar serta mempelajari." "Awal yang bijak," kata Arkad. "Kita berkumpul di sini untuk mempertimbangkan semua aspek dari masing-masing pertanyaan. Mengabaikan tempat judi artinya mengabaikan insting yang umum bagi sebagian besar manusia, yaitu suka mengambil resiko untuk mempertaruhkan sedikit perak dengan harapan akan memenangkan banyak emas. Itu mengingatkanku akan balapan kemarin," seru pendengar lain. "Apabila Dewi Keberuntungan sering mengunjungi tempat judi, tentu saja dia tidak akan mengabaikan arena pacuan tempat kereta kuda berlapis emas dan kuda-kuda yang berbuih mulutnya menawarkan kesenangan yang jauh lebih banyak. Katakan kepada kami dengan jujur, Arkad, apakah sang Dewi berbisik kepadamu untuk memasang taruhan pada kuda abu-abu dari Niniwe itu kemarin? Aku berdiri tepat di belakangmu dan hampir tidak percaya pada telingaku ketika aku mendengarmu memasang taruhan pada kuda abu-abu. Kita sama-sama tahu bahwa tidak ada kuda di seluruh Assyria yang bisa mengalahkan kuda coklat kita yang tercinta dalam balapan yang adil. Apakah Dewi Keberuntungan itu berbisik di telingamu untuk memasang taruhan pada kuda abu-abu karena pada putaran terakhir kuda hitam di bagian dalam tersandung dan menghalangi kuda coklat kita, sehingga kuda abu-abu akhirnya memenangkan balapan dan meraih kemenangan tanpa usaha keras?" Arkad tersenyum ramah menghadapi gurauan itu. "Alasan apa yang kita miliki untuk merasa bahwa Dewi yang baik hati akan setertarik itu kepada taruhan seseorang di balapan kuda? Bagiku dia adalah Dewi cinta dan kehormatan yang kesenangannya adalah membantu mereka yang membutuhkan serta menghadiahi mereka yang pantas menerimanya. Aku mencarinya bukan di tempat judi atau balapan kuda di mana orang-orang lebih banyak kehilangan emas daripada memenangkannya. Tetapi aku mencarinya di tempat lain yang di sana perbuatan manusia lebih bermanfaat dan lebih layak mendapat hadiah. Dalam pengolahan tanah, dalam perdagangan yang jujur, dalam semua pekerjaan manusia, ada kesempatan untuk menghasilkan untung atas usaha dan transaksinya. Mungkin tidak sepanjang waktu dia akan mendapat imbalan, karena kadang penilaiannya bisa salah. Dan di saat lain, angin dan cuaca bisa menggagalkan usahanya. Namun jika dia gigih, biasanya dia akan bisa mendapatkan keberuntungan. Ini karena peluang keuntungan selalu berpihak kepadanya.
Tetapi ketika manusia bermain judi, situasinya dibalik karena peluang keuntungan selalu melawannya dan selalu berpihak kepada bandar judi. Permainannya diatur sedemikian rupa, sehingga selalu berpihak kepada bandar. Ini adalah bisnis yang dia rencanakan untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri dari koin-koin yang dipertaruhkan para pemain. Hanya sedikit pemain yang menyadari bahwa keuntungan untuk bandar judi adalah pasti, sedangkan peluang mereka untuk menang tidak pasti. Contohnya, mari kita pikirkan taruhan-taruhan di atas dadu. Setiap kali dadu dilempar, kita bertaruh sisi mana yang akan berada di atas. Jika itu adalah sisi berwarna merah, bandar membayar kita 4 kali lipat dari taruhan kita. Tetapi jika salah satu dari kelima sisi dadu yang berada di atas, kita kalah taruhan. Dengan demikian, angka-angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap lemparan, kita punya 5 peluang untuk kalah. Tetapi karena yang berwarna merah membayar 4 untuk 1, kita punya 4 peluang untuk menang. Dalam permainan semalam, bandar berharap untuk menjaga untungnya 1/5 dari semua koin yang dipertaruhkan. Bisakah seseorang berharap untuk lebih banyak menangnya daripada kalahnya melawan peluang yang diatur sedemikian rupa, sehingga dia harus kehilangan 1/5 dari semua taruhannya? Tetapi sebagian orang kadang menang besar, balas salah satu pendengar. Kadang memang begitu, lanjut Arkad. Menyadari itu, muncul pertanyaan dalam benakku. Apakah uang yang diperoleh dengan cara seperti itu memberikan nilai permanen kepada mereka yang demikian beruntung? Banyak di antara kenalan-kenalanku yang merupakan orang sukses di Babilonia. Tetapi di antara mereka, tidak bisa kusebutkan satu nama pun yang memulai kesuksesannya dari sumber semacam itu. Kalian yang berkumpul di sini malam ini mengenal lebih banyak lagi penduduk kota kita yang kaya. Bagiku, akan menarik sekali mempelajari berapa dari penduduk kota kita yang mengakui tempat judi sebagai awal kesuksesan mereka. Anggaplah masing-masing dari kalian mengenal mereka. Siapa yang akan kalian sebutkan? Setelah keheningan yang cukup lama, seorang pelawak berkata, "Apakah pertanyaanmu itu termasuk bandar judi?" "Jika menurutmu tidak ada lagi," balas Arkad, "jika tidak satu pun dari kalian yang memikirkan orang lainnya, bagaimana dengan diri kalian sendiri? Adakah pemenang judi di antara kita yang ragu untuk menyarankan sumber penghasilan semacam itu?" Tantangannya dijawab dengan serangkaian erangan dari belakang dan menyebar di tengah-tengah tawa. "Tampaknya kita tidak akan mencari keberuntungan di tempat-tempat semacam itu," lanjut Arkad. "Oleh sebab itu, mari kita jelajahi tempat lainnya. Kita tidak menemukan keberuntungan saat memungut pundi-pundi yang hilang. Kita juga tidak menemukannya di tempat judi. Mengenai balapan kuda, harus kuakui aku kehilangan koin lebih banyak daripada yang pernah aku menangkan. Sekarang kita akan membahas perdagangan dan bisnis kita. Bukankah wajar jika kita menganggap transaksi menguntungkan itu bukanlah keberuntungan melainkan hanya hasil dari usaha kita?" Aku cenderung berpikir kita mungkin mengabaikan anugerah-anugerah dari Dewi Keberuntungan. Mungkin saja dia memang membantu kita, sedangkan kita tidak menghargai kedermawanannya. Siapa yang bisa mengusulkan diskusi lebih lanjut? Setelah itu, seorang pedagang berusia senja bangkit, merapikan jubah putihnya yang halus. "Atas izin kalian, Arkad yang terhormat dan kawan-kawan, aku mengusulkan sebuah saran. Apabila seperti yang kau telah katakan, kita menghubungkan kerja keras dan kemampuan kita sendiri dengan kesuksesan bisnis, mengapa tidak mempertimbangkan kesuksesan-kesuksesan yang hampir kita nikmati tetapi luput dari kita? Kejadian-kejadian yang akan paling menguntungkan. Ini akan menjadi contoh langka keberuntungan jika benar-benar terjadi. Karena hal-hal tersebut tidak terwujud, kita tidak bisa menganggapnya sebagai ganjaran yang adil bagi kita.
Tentu saja banyak orang yang ada di sini memiliki pengalaman serupa untuk diceritakan. Ini merupakan pendekatan yang bijaksana, tegas Arkad. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan keberuntungan dalam genggaman, tetapi kemudian lenyap? Banyak yang mengangkat tangan, di antaranya tangan pedagang tadi. Arkad menunjuknya untuk bicara. Karena kau mengusulkan pendekatan ini, kami ingin mendengarnya darimu dulu. Aku akan dengan senang hati menceritakan sebuah kisah, lanjut Arkad, yang menggambarkan betapa dekatnya keberuntungan menghampiri manusia dan betapa butanya manusia membiarkan keberuntungan itu lepas, membuatnya merasa kehilangan dan menyesal di kemudian hari. Bertahun-tahun lalu, ketika aku masih muda, baru saja menikah dan sudah mulai memperoleh penghasilan, suatu hari ayahku datang dan mendesakku berinvestasi. Putra dari salah satu kawan baiknya telah mengamati sebidang tanah yang tandus tidak jauh di luar dinding benteng kota kita. Tanah ini berada di daerah tinggi di atas kanal sehingga tidak ada air yang bisa menjangkaunya. Putra dari kawan ayahku ini membuat rencana untuk membeli tanah tersebut, membangun 3 kincir air raksasa yang dapat bergerak oleh tenaga lembu. Dengan demikian, dia dapat mengangkat air untuk mengaliri tanah yang subur itu. Setelah ini tercapai, dia berencana membaginya menjadi petakan-petakan kecil dan menjualnya ke para penduduk kota untuk bercocok tanam. Putra dari kawan ayahku ini tidak mempunyai emas yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Layaknya diriku, dia hanyalah anak muda yang penghasilannya biasa saja. Ayahnya, layaknya ayahku, memiliki keluarga yang besar dan sedikit harta. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk mengajak sekelompok orang untuk ikut serta dalam usahanya. Kelompoknya terdiri dari 12 orang, yang masing-masing haruslah memiliki penghasilan dan setuju untuk membayar 1/10 dari penghasilannya ke usaha itu sampai tanahnya siap untuk dijual. Lalu semuanya akan mendapatkan pembagian untung yang adil yang sebanding dengan investasi mereka. Kau, anakku, kata ayahku kepadaku, sekarang sudah mulai dewasa. Sudah menjadi cita-cita terbesarku agar kau mulai membangun kekayaan yang cukup sehingga kau bisa menjadi orang yang dihormati. Aku ingin agar kau mendapat hikmah dari kesalahan ayahmu yang tidak bijaksana ini. Itu juga yang paling aku inginkan, ayah, jawabku. Kalau begitu, laksanakan nasihatku. Lakukanlah apa yang seharusnya kulakukan di usiamu. Dari penghasilanmu, simpanlah 1/10 untuk dijadikan investasi yang menguntungkan. Dengan 1/10 penghasilanmu ini, serta apa yang akan dihasilkannya, kau bisa mengumpulkan kekayaan melimpah sebelum menjadi setua diriku. Kata-katamu sungguh bijak, ayah. Aku sangat ingin menjadi kaya. Namun, banyak sekali kebutuhan yang menghabiskan penghasilanku. Oleh sebab itu, aku ragu untuk melakukan apa yang kau nasihatkan. Aku masih muda, masih banyak waktu. Itulah yang kupikirkan saat seusiamu. Tetapi lihatlah, tahun demi tahun telah berlalu dan aku tidak pernah memulainya. Kita hidup di zaman yang berbeda, ayah. Aku akan menghindari kesalahan yang kau lakukan. Kesempatan ada di depan matamu, anakku. Ia menawarkan peluang yang mungkin mengantarkanmu kepada kekayaan. Kumohon kepadamu, jangan menunda. Besok pergilah kepada putra dari kawanku dan buatlah persetujuan dengannya untuk membayar 10% dari penghasilanmu ke dalam investasinya. Pergilah besok pagi-pagi benar. Kesempatan tidak menunggu siapapun. Hari ini kesempatan itu ada di sini. Tak lama lagi kesempatan itu akan pergi. Jadi jangan menunda. Terlepas dari nasihat ayahku, aku memang ragu. Ada jubah-jubah baru nan indah yang dibawakan oleh para pedagang dari timur. Aku sendiri dan istriku sangat tergiur oleh keindahannya. Seandainya aku setuju membayar 1/10 dari penghasilanku untuk usaha itu,
Kami harus merelakan jubah-jubah ini dan kesenangan-kesenangan lainnya yang sangat kami inginkan. Aku menunda membuat keputusan sampai akhirnya sudah terlambat, yang setelahnya aku sesali. Usaha itu ternyata lebih menguntungkan dari yang diperkirakan. Inilah kisahku, menunjukkan betapa aku membiarkan keberuntungan lepas dari genggaman. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana keberuntungan menunggu untuk menghampiri orang yang menerima kesempatan. Komentar seorang pria gurun berkulit hitam. Pasti selalu ada permulaan untuk membangun kekayaan. Permulaan itu bisa saja beberapa keping emas atau perak yang seseorang sisihkan dari penghasilannya sebagai investasi pertamanya. Aku sendiri adalah pemilik banyak ternak. Aku memulainya ketika aku masih kecil dan membeli seekor anak sapi dengan sekeping emas. Tindakan ini sangat penting bagiku karena menjadi awal dari kekayaanku. Mengambil langkah pertama untuk membangun kekayaan adalah keberuntungan yang bisa menghampiri siapa saja. Bagi semua orang, langkah pertama yang mengubah mereka dari orang yang menghasilkan dari pekerjaannya sendiri menjadi orang yang memperoleh dividen dari penghasilan emas mereka adalah penting. Kabar baiknya, sebagian orang mengambil langkah pertamanya ketika masih muda, dan dengan demikian kesuksesan keuangannya melampaui orang-orang yang mengambil langkah pertamanya di kemudian hari atau orang-orang malang yang tidak pernah mengambil langkah pertama seperti ayah dari pedagang ini. Seandainya kawan kita, si pedagang ini, mengambil langkah pertamanya di awal masa mudanya, ketika kesempatan ini datang kepadanya, hari ini dia akan dilimpahi lebih banyak barang-barang mewah. Seandainya keberuntungan kawan kita, si penenun kain, menyebabkannya mengambil langkah pertamanya saat ini, sungguh itu akan menjadi awal dari keberuntungan yang lebih besar. Terima kasih, aku ingin berbicara juga. Orang asing dari negeri lain bangkit. Aku dari Suriah. Aku tidak begitu lancar berbicara bahasa kalian. Aku ingin menyebut kawan ini, si pedagang, dengan sebuah julukan. Mungkin kalian pikir julukan ini tidak sopan. Namun, aku ingin menyebutnya begitu. Tetapi, aku tidak tahu kata untuk julukan itu dalam bahasa kalian. Kalau aku menyebutnya dalam bahasa Suriah, kalian tidak akan mengerti. Oleh sebab itu, tolong kawan-kawan, beritahu aku julukan yang tepat untuk seseorang yang menunda melakukan hal-hal yang sangat baik baginya. Penunda, sahut sebuah suara. Ya, itu dia, seru orang Suriah melambaikan tangannya dengan semangat. Dia tidak meraih kesempatan yang menghampirinya. Dia menunda. Dia mengatakan sibuk saat ini. Aku akan berbicara denganmu nanti. Kesempatan tidak akan menunggu kawan yang lambat seperti itu. Jika seseorang ingin menjadi beruntung, orang itu harus sigap. Orang yang tidak sigap ketika kesempatan datang, dia adalah penunda besar seperti kawan kita, pedagang ini. Si pedagang bangkit dan membungkuk sewajarnya menanggapi celaan itu. Aku kagum kepadamu, wahai orang asing. Kau tidak ragu mengemukakan kebenaran. Dan sekarang mari kita dengar kisah lainnya tentang kesempatan. Siapa lagi yang punya pengalaman untuk diceritakan? Tanya Arkad. Aku punya, balas seorang pria parubaya berjubah merah. Aku adalah pembeli ternak. Sebagian besar adalah unta dan kuda. Kadang aku juga membeli domba dan kambing. Kisah yang hendak kuceritakan akan memberitahu secara jujur bagaimana kesempatan datang suatu malam ketika aku sama sekali tidak menantikannya. Mungkin karena inilah aku membiarkannya lepas. Kalian bisa menilai ini. Sekembalinya aku ke kota setelah perjalanan 10 hari yang mengecewakan dalam rangka mencari unta, aku amat marah mendapati gerbang kota tertutup dan terkunci. Malam itu, budak-budakku memasang tenda. Ketika makanan kami tinggal sedikit dan kami tidak memiliki air lagi, aku dihampiri oleh seorang peternak tua yang seperti kami mendapati dirinya terkunci di luar. Tuan yang terhormat, panggilnya kepadaku. Dari penampilanmu,
aku tebak kau seorang pembeli ternak. Kalau memang begitu, aku sangat ingin menjual kepadamu sekawanan domba yang paling baik ini. Aduh, istriku yang baik sedang terbaring sakit demam. Oleh karena itu aku harus buru-buru pulang. Belilah domba-dombaku sehingga aku dan budak-budakku dapat menunggangi unta-unta kami untuk segera pulang. Malam itu begitu gelap sehingga aku tidak dapat melihat kawanan dombanya. Tetapi dari embikannya aku tahu pasti banyak. Setelah membuang-buang waktu 10 hari mencari unta tetapi tidak kunjung mendapatkannya, aku senang melakukan tawar-menawar dengannya. Karena kegelisahannya, dia memberikan harga yang paling terjangkau. Aku menyetujuinya. Mengetahui budak-budakku bisa menggiring domba-domba itu melewati gerbang kota di pagi hari dan menjual dengan keuntungan besar. Setelah mencapai kesepakatan, aku memanggil budak-budakku untuk membawa obor agar kami bisa menghitung domba-domba yang menurut si peternak berjumlah 900. Aku tidak akan membebani kalian, kawan-kawan, dengan menceritakan kesulitan yang kami alami ketika mencoba menghitung begitu banyak domba yang kehausan, gelisah, dan berdesakan. Itu mustahil dilakukan. Oleh sebab itu, aku dengan jelas memberitahu si peternak bahwa aku akan menghitungnya di siang hari, lalu membayarnya setelah selesai menghitung. Kumohon, Tuan yang terhormat, pintanya, bayarlah aku 2/3 harga saja malam ini, agar aku bisa berangkat. Aku akan meninggalkan budakku yang paling cerdas dan berpendidikan untuk membantu menghitung di pagi hari. Dia bisa dipercaya dan engkau bisa melunasi pembayaran kepadanya. Tetapi aku keras kepala dan menolak membayar malam itu. Esok paginya, ketika aku bangun, gerbang kota sudah dibuka dan 4 orang pembeli bergegas keluar mencari hewan ternak. Mereka begitu berhasrat dan bersedia membayar harga yang tinggi karena kota terancam dikepung dan persediaan makan tidak banyak. Peternak tua itu menerima hampir 3 kali lipat dari harga domba-domba yang dia tawarkan kepadaku. Dengan demikian, keberuntungan langka itu pergi. Ini kisah yang paling luar biasa, komentar Arkad. Apa hikmah yang terkandung dalam kisah ini? Segeralah membayar ketika kita yakin pembelian kita cukup bijaksana, ujar seorang pembuat pelana yang dihormati. Jika pembelian sudah disepakati, kau perlu perlindungan terhadap kelemahanmu sendiri sebagaimana terhadap orang lain. Kita makhluk hidup mudah berubah pikiran. Aduh, boleh dibilang kita lebih cenderung berubah pikiran ketika benar daripada salah. Ketika salah, kita keras kepala. Ketika benar, kita cenderung bimbang dan melepaskan kesempatan. Penilaian pertamaku adalah yang terbaik. Namun, aku selalu merasa kesulitan memaksa diriku untuk melanjutkan pembelian yang bagus, justru setelah dicapai kesepakatan awal. Oleh sebab itu, sebagai perlindungan terhadap kelemahanku sendiri, aku segera membayar uang muka. Ini menyelamatkanku dari penyesalan di kemudian hari atas keberuntungan yang seharusnya menjadi milikku. Terima kasih, aku ingin berbicara lagi. Orang Suriah tadi berdiri lagi. Kisah-kisah ini memiliki kemiripan. Setiap saat kesempatan hilang untuk suatu alasan. Setiap kali kesempatan datang membawa rencana yang bagus kepada seorang yang suka menunda-nunda. Setiap kali pula si penunda ragu, tidak mengatakan, "Sekarang adalah saat yang terbaik, aku akan langsung melakukannya." Bagaimana bisa manusia sukses dengan cara seperti itu? Kata-katamu bijak, kawan, balas si pembeli. Keberuntungan lari dari si penunda dalam kedua kisah ini. Namun, ini bukan tidak biasa. Kegemaran menunda-nunda ada di dalam diri semua manusia. Kita mendambakan kekayaan, tetapi sesering apapun kesempatan muncul di hadapan kita, kegemaran menunda-nunda di dalam diri ini membujuk kita untuk menunda meraih kesempatan tersebut. Kalau kita mendengarkan bujukan itu,
kita akan menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri. Di masa mudaku, aku tidak memahami masalah ini, seperti yang disampaikan kawan kita tadi dari Suriah. Awalnya aku pikir penilaian jeleklah yang menyebabkanku kehilangan banyak perdagangan yang menguntungkan. Lalu, aku mengaitkannya dengan sifatku yang keras kepala. Akhirnya aku menyadari penyebabnya, yaitu kebiasaan menunda ketika seharusnya bertindak cepat dan tegas. Betapa aku membencinya ketika karakter sesungguhnya itu terungkap. Dengan kegetiran seekor keledai liar yang ditambatkan pada kereta kencana, aku membebaskan diri dari musuh kesuksesanku ini. Terima kasih, aku ingin bertanya kepada tuan pedagang. Orang Suriah itu berbicara. Kau mengenakan jubah yang indah, tidak seperti jubah orang miskin. Kau berbicara layaknya orang sukses. Beritahu kami, apa kau sekarang mendengarkan ketika penundaan berbisik di telingamu? Seperti halnya kawan kita sang pembeli, aku juga harus mengenali dan menaklukkan penundaan, balas si pedagang. Bagiku penundaan terbukti sebagai musuh yang selalu mengamati dan menunggu untuk menggagalkan pencapaianku. Kisah yang kuceritakan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh serupa yang bisa kuceritakan untuk menunjukkan bagaimana penundaan menjauhkan segala kesempatanku. Penundaan tidak sulit untuk ditaklukkan ketika sudah dipahami. Tidak ada orang yang rela membiarkan pencuri menggasak gandumnya. Tidak ada orang yang sudi membiarkan musuh menjauhkan pelanggannya dan merampas keuntungannya. Ketika aku mengenali tindakan-tindakan seperti yang musuhku lakukan ini, dengan tekad yang kuat aku menaklukkannya. Jadi setiap manusia harus menaklukkan kegemarannya menunda-nunda sebelum dia bisa berharap mendapatkan harta karun yang banyak di Babilonia. Bagaimana menurutmu, Arkad? Karena kau adalah orang terkaya di Babilonia. Banyak yang mengatakan kau adalah yang paling beruntung. Apakah kau setuju denganku bahwa tidak ada orang yang dapat mencapai kesuksesan penuh sampai dia benar-benar berhasil menghancurkan kegemaran menunda-nunda di dalam dirinya? Tepat seperti yang kau katakan, kata Arkad. Selama hidupku yang panjang, aku telah menyaksikan generasi demi generasi berbaris di sepanjang jalan perdagangan, ilmu dan pembelajaran yang mengarah kepada kesuksesan dalam hidup. Kesempatan datang kepada semua orang ini. Sebagian orang meraihnya dan terus berjalan dengan mantap menuju pemenuhan segala keinginan terdalam mereka. Tetapi kebanyakan ragu, bimbang, dan tertinggal di belakang. Arkad menoleh ke arah si penenun kain. Kau menyarankan kita membahas keberuntungan. Mari kita dengar sekarang apa yang kau pikirkan tentang topik ini. Aku melihat keberuntungan dari sisi lain. Aku tadinya memikirkannya sebagai sesuatu yang paling diinginkan yang bisa terjadi pada seorang tanpa melakukan usaha sedikit pun. Sekarang, aku menyadari kejadian-kejadian itu bukanlah sesuatu yang bisa ditarik seseorang untuk dirinya sendiri. Dari diskusi kita, aku telah mempelajari bahwa untuk menarik keberuntungan itu sendiri, kita perlu mengambil keuntungan dari kesempatan. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, aku akan berusaha agar kesempatan-kesempatan terbaik itu menghampiriku. Kau telah memahami kebenaran-kebenaran yang muncul dalam diskusi kita, sahut Arkad. Keberuntungan yang kita temukan seringnya mengikuti kesempatan, tetapi jarang terjadi sebaliknya. Kawan pedagang kita akan menemukan keberuntungan besar seandainya dia menerima kesempatan yang disodorkan Dewi Keberuntungan di hadapannya. Kawan pembeli kita sama halnya akan menikmati keberuntungan seandainya dia menuntaskan pembelian domba-domba itu dan menjualnya dengan keuntungan yang bagus. Kita mengikuti diskusi ini untuk menemukan cara agar keberuntungan dapat tertarik kepada kita. Aku merasa bahwa kita telah menemukan caranya. Kedua kisah tadi menggambarkan bagaimana keberuntungan mengikuti kesempatan. Di sini terdapat kebenaran bahwa banyak kisah serupa tentang keberuntungan
menang atau kalah, tidak dapat berubah. Kebenarannya begini, keberuntungan bisa tertarik dengan menerima kesempatan. Mereka yang ingin sekali meraih kesempatan untuk menjadi lebih baik, menarik minat Dewi Keberuntungan. Sang Dewi selalu bersemangat untuk membantu mereka yang menyenangkan hatinya. Manusia yang bertindak sigaplah yang paling membuatnya senang. Tindakan akan mengarahkan kalian untuk maju menuju kesuksesan yang kalian dambakan. Manusia yang bertindak sigaplah yang disenangi oleh Dewi Keberuntungan.